warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi ibu semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar dengan semangat. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi mengenai metode ilmiah. Sebelum kita memasuki materi ini, baiknya kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui atau menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah. Yang kedua, untuk mengetahui dan menjelaskan sikap apa yang harus dimiliki seorang ilmuwan yang disebut dengan sikap ilmiah. Dan yang ketiga, yaitu apabila telah membuat penelitian atau melakukan penelitian, kita melakukan atau membuat laporan. Nah, bagaimana cara pembuatan laporan ini? Kita bahas, yaitu untuk mengetahui cara pembuatan laporan ilmiah. Baiklah, kita bahas materi kita kali ini, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu kegiatan penelitian objektif untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji ilmu pengetahuan. Siswa-siswi, selanjutnya kita juga mengetahui apa saja langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, pemilihan masalah. Masalah dapat muncul secara sengaja, seperti seorang dokter ingin menguji dosis obat yang tepat untuk mengobati penyakit. Kemudian yang kedua, perumusan masalah. Tujuan merumuskan masalah untuk memperjelas batasan masalah yang dipecahkan. Contohnya, mengapa tanaman yang disiram secara teratur lebih subur daripada tanaman yang tidak pernah disiram. Yang ketiga, pengumpulan keterangan. Ini dapat dilakukan dengan studi referensi berupa teori, konsep, dan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Yang keempat, penyusunan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan yang diperoleh berdasarkan data atau keterangan selama observasi atau studi pustaka. Contohnya, air mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ini belum bisa dibuktikan. Untuk pembuktiannya yaitu yang kelima, pengujian hipotesis. Nah, untuk pengujian hipotesis ini sebaiknya kita melakukan observasi atau eksperimen. Nah, untuk itu ada dua macam kelompok penelitian ini, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Ini apabila kita melakukan penelitian. Nah, kelompok kontrol merupakan kelompok yang tidak diberi perlakuan. Sedangkan kelompok perlakuan merupakan kelompok yang diberi perlakuan. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui variabel. Ya, variabel dalam suatu penelitian ini terdiri dari 3. Variabel bebas, yaitu yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu penelitian. Kemudian yang kedua, variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama dalam suatu penelitian. Dan yang ketiga, variabel terikat, yaitu variabel yang muncul karena adanya variabel bebas. Contohnya, pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Apa sih variabel bebasnya? Yaitu cahaya matahari.
variabel terikatnya pertumbuhan jagung, dan variabel kontrolnya yang mempengaruhi pertumbuhan selain cahaya, bisa air, tanah, dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah pengolahan data. Dan terakhir yaitu pengambilan kesimpulan. Nah, berikutnya sikap ilmiah. Seorang peneliti harus menerapkan sikap ilmiah. Apa sajakah sikap ilmiah tersebut? 1. Mampu membedakan opini dan fakta. Opini merupakan keterangan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Sedangkan fakta biasanya berupa hasil penelitian yang sudah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu. Seorang peneliti itu harus memiliki rasa ingin tahu, ya, dalam suatu hal sehingga melakukan penelitian. Kemudian peduli lingkungan, sehingga apabila melakukan penelitian tidak akan merusak lingkungan. Kemudian berikutnya, jujur terhadap fakta. Peneliti itu harus jujur. Apa hasil dari penelitiannya diungkapkan, walaupun kadang tidak sesuai dengan pemikirannya atau opininya. Selanjutnya, terbuka dan fleksibel. Seorang peneliti harus terbuka dalam menyampaikan hasil penelitiannya, apakah baik atau buruk. Kemudian harus berani mencoba, ya, karena seorang peneliti itu harus berani mencoba hal-hal baru yang untuk mendapatkan suatu ilmu. Kemudian berpendapat secara ilmiah dan kritis, ya, karena setiap pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli itu atau peneliti itu harus memiliki dasar ilmiah, tidak mengada-ada, tanpa bukti. Harus ada buktinya apa yang dibicarakan sesuai dengan penelitiannya. Kemudian bisa bekerja sama, ulet dan gigi, serta yang paling penting bertanggung jawab dengan penelitiannya. Siswa-siswi, pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai laporan ilmiah. Nah, hasil penelitian yang telah dilakukan harus dikomunikasikan kepada publik sehingga bisa mendatangkan manfaat dan mendapat masukan yang berguna untuk perbaikan hasil penelitian. Apa saja komponen-komponen dalam laporan penelitian tersebut? Oke, yang pertama judul laporan, kemudian prakata, daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Demikian siswa-siswi ibu semuanya, kita telah membahas materi pada hari ini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang telah ibu sampaikan. Nah, untuk mengetahui apakah kalian benar-benar memahami materi yang telah ibu sampaikan, kalian jawab tugas-tugas yang ibu berikan ini. Oke? Yang pertama, tuliskan secara berurutan langkah-langkah metode ilmiah. Yang kedua, apakah perbedaan antara opini dan fakta pada sikap ilmiah? Yang ketiga, tentukan variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat dari suatu penelitian yang berjudul pengaruh jenis makanan terhadap
pertumbuhan ikan nila. Kemudian yang keempat, untuk membuat laporan harus ada komponen-komponen pada laporan ilmiah. Nah, tuliskan komponen-komponen laporan ilmiah. Oke, demikian pembelajaran kita. Kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat terus belajar biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.